Ya, Shalom Bapak Ibu salam Tuhan. Pada saat ini kita akan ibadah persekutuan rumah tangga Permata. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing di dalam sikap hati yang rindu memuji menyembah Tuhan, rindu menikmati hadiratnya, rindu menikmati sabdanya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah maupun bersama keluarga, ketika saudara melihat tayangan ini, mari bersatu sepikir sepakat dengan saya. Kita berdoa menghadap Tuhan, Bapa di surga. Di kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak berkesudahan, kasih setianya terus dinyatakan, dan kami diberkati dari hari lepas hari, waktu lepas waktu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Allah Immanuel beserta dengan kami. Dan hari ini kami boleh datang di dalam persekutuan virtual melalui video ini. Biarlah setiap kami boleh bersepakat saat sepikir untuk bersama-sama menerima sabda Tuhan, sehingga setiap kami di dalam pribadi dan keluarga kami terus menghadirkan Allah dan menghadirkan suasana surga di dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan, berkati, urapi media yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap kami beroleh kekuatan baru. Biarlah setiap kami beroleh semangat baru menghadapi dunia yang semakin rapuh, menghadapi keadaan yang semakin menakutkan. Tetapi kami akan tetap teguh berdiri dalam iman, percaya bahwa Allah Immanuel beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom saudara. Haleluya. Mari kita akan persiapkan Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Filipi pasal keempat ayat 1 sampai dengan 9. Demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat di Filipi, sehingga dikatakan mereka adalah orang yang kukasihi, orang yang kurindukan, saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang ada di dalam keadaan yang sulit di dalam penjara. Bahkan orang-orang Filipi pun juga mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa pada zaman itu. Tapi Rasul Paulus tidak menyibukkan diri dengan apa yang dialaminya, tetapi dia terus mengobarkan api semangat di dalam jemaat di Filipi ini, sehingga mengalami keadaan yang sulit pun mereka boleh tetap teguh berdiri. Maka dikatakan berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Saudara, ayat ini barangkali terjadi bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sulit, dan Rasul Paulus ingin jemaat di Filipi memiliki keteguhan iman. Saudara salam Tuhan, hari-hari ini panca indera kita, baik telinga, mata, bahkan semua yang kita rasakan ini sudah terpapar dengan COVID, ya. Sehingga setiap berita yang kita baca, kita dengarkan, ya, semuanya tentang COVID, tentang penderita, tentang kegagalan vaksin, tentang kematian, tentang penderitaan, kesusahan, kesedihan, ya. Dan mau tidak mau ini menggerus emosi kita, menggerus iman percaya kita. Apalagi yang hilang, apalagi yang mati, apalagi menderita adalah orang-orang kita kasihi. Maka di kesempatan ini biarlah firman ini meneguhkan setiap kita. Hendaklah kamu berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Mari sadari saudara, bahwa di tengah-tengah pandemi ini hanya satu saja yang menjadi fokus dari hidup kita. Sumber pertolongan kita ada di dalam Allah. Maka dikatakan teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena ini adalah sumber imunitas tertinggi yang ada dalam hidup kita. Ketika kita sudah di luar Tuhan, ketika kita sudah disibukkan dengan informasi-informasi yang menakutkan di luaran sana, kita kehilangan arah. Bisa jadi demikian. Kita mulai mengalami kekhawatiran, mulai mengalami kegelisahan, mulai mengalami
ketakutan-ketakutan, ojo-ojo kek aku, ojo-ojo kek sedulurku, ojo-ojo kek sesuk ora iso mangan, sesuk ditutup kabeh dalane dan sebagainya, saudara. Keadaan-keadaan ini bisa jadi terjadi. Tetapi apapun itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Rasul Paulus di dalam ayat selanjutnya memberikan nasihat-nasihat terakhir bagaimana jemaat di Filipi ini bisa tetap teguh berdiri. Biarlah ini juga menjadi cara bagi kita untuk kita tetap teguh berdiri di dalam masa pandemi ini, ya. Ayat 2, Eudia aku nasihati, Sintik aku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, saudara, supaya kita punya keteguhan iman, tetap teguh berdiri, kita harus sehati, sepakat. Kalau suami dengan istrinya, kalau orang tua dengan anak-anaknya, dengan saudara-saudaranya, untuk membangun imunitas bersama. Kalau ayah ibunya waspada, tetapi anak-anaknya celelean, ya bisa jadi akan kena juga. Atau sebaliknya. Jadi harus saling mengingatkan antara orang tua dan anak, antara anggota keluarga, bahkan keluarga besar, untuk kita saling membangun, menguatkan. Bersehati sepikir, sepakat, saudara. Pertama, sepakat dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, sepakat dengan diri sendiri. Kita harus sadari pandemi ini tidak bisa ditolak dengan kata denial, ya. Dengan kata, oh tidak apa-apa, tidak ada. Bukan seperti itu. Kita harus sadar seperti kata Pak Jokowi, berteman dengan COVID. Artinya bahwa COVID ini sungguh-sungguh ada dan tidak bisa ditiadakan dalam waktu dekat ini. Mau tidak mau kita harus hidup seiring sejalan dengan COVID. Dengan maksud bahwa kita tuh punya kesadaran, awareness gitu ya. Bagaimana kita bersikap dengan COVID ini? Apakah kita akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ataukah kita akan hidup dengan kesadaran bahwa saya harus mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah sudah ajarkan kepada kita. 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, ya, tidak berkerumun, gitu ya. Kemudian yang lain apa? Cari sendiri nanti ya, saudara. Bersepakat dengan diri sendiri, bersepakat dengan pemerintah, ya. Saudara dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Tetapi kalau kita tidak bisa bersepakat dengan siapapun, wah payah, kita akan berjuang seorang diri. Saudara dalam Tuhan, yang dilakukan untuk kita teguh berdiri, yang pertama tadi kita punya kesepakatan, yang kedua adalah sikap hati yang bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sukacita yang tidak bersumber karena keadaan di sekeliling kita. Ini maksudnya. Bukan berarti kita bersukacita kalau ada orang mati, bukan. Ya. Tetapi sumber sukacita kita bukan semata-mata apa yang kita terima kita peroleh, tetapi atau keadaan yang membentuknya, tetapi bahwa sukacita di sini adalah karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya untuk memberkati kita. Amin. Kita hanya melihat orang-orang di sekeliling kita. Kita bersedih terus menerus. Kita kehilangan rasa syukur di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama kita diberikan oksigen secara gratis oleh Allah. Ya, 24 jam mau dihirup boleh-boleh saja. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan bersungut-sungut karena melihat begitu banyak orang sekarang ini kekurangan oksigen. Saudara dalam Tuhan, kalau kita sehat sampai hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kita menghirup oksigennya dengan bebas, dengan merdeka. Bersukacita karena Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Kalau hari ini ada pandemi, barangkali Tuhan sedang mengajar, mengingatkan kita untuk selalu menyadari
bahwa segala yang Tuhan sudah kerjakan di tahun-tahun yang lalu itu bukanlah sesuatu yang murahan, tetapi sungguh-sungguh mahal, tetapi kita kurang mensyukurinya. Baru ketika melihat tabung oksigen gitu ya, begitu mahalnya, baru kita menggerutu, mempertanyakan di mana Tuhan. Mari kita kembali untuk terus mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan masih setia menjagai kita. Selanjutnya adalah jangan hanya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Saudara dalam Tuhan, begitu sulitnya orang bersyukur, begitu sulitnya orang untuk berdoa, ya. Kenapa? Karena kekhawatiran sudah menguasainya. Apakah tidak boleh khawatir? Boleh saja. Kekhawatiran yang normal adalah kekhawatiran yang akan membangun kesadaran kita untuk berjaga-jaga, kesadaran kita untuk waspada, untuk bersiaga. Itu maksud dari kekhawatiran yang biasa terjadi. Tetapi kalau kita dikuasai kekhawatiran, kita akan paranoid, kemana-mana serba curiga, ya. Kemana-mana tidak nyaman, gitu ya. Tetapi kenapa? Ya, karena kita khawatir, jangan-jangan nanti ketemu si A, si B, kemudian, ya. Tapi ini semuanya menjadi tidak jelas, saudara. Karena ada orang-orang yang takut untuk datang ke gereja beribadah, takut dirinya membawa virus, atau takut dia tertular virus di gereja. Tetapi di luar gereja dia biasa ke pasar, dia biasa ketemu banyak orang, bahkan bisa jalan-jalan tanpa ada rasa kekhawatiran yang sama. Sikap yang seperti ini, sikap yang tidak jelas, saudara. Kenapa? Ya karena sementara dia takut corona, itu justru di gereja, tetapi di luar gereja bisa hidup merdeka dengan caranya sendiri. Yang Tuhan mau, saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran, apalagi kekhawatiran semu seperti itu. Tetapi hiduplah di dalam iman percaya. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa yang kamu khawatirkan akan menjadi iman yang negatif dalam dirimu kalau itu menguasaimu. Tetapi bila kekhawatiranmu itu engkau taruh di dalam telapak tangannya Tuhan, dan biarlah Tuhan memberi jalan yang terbaik dari setiap kekhawatiran kita. Allah sudah setia di masa lalu, Allah setia di masa saat ini, juga Allah setia di masa yang akan datang. Sikap hati yang khawatir, sikap hati yang ngedrop, ini membuat banyak orang yang menderita COVID itu lebih parah, bahkan sampai kepada kematian. Saya sudah melihat sendiri bagaimana orang-orang yang demikian ini tidak butuh waktu lama untuk hidup. Kenapa? Karena ketakutan, karena kekhawatirannya lebih kuat mendominasi hidupnya. Tetapi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, rupanya punya kekuatan ekstra untuk terus melangsungkan kehidupannya di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan mereka ini mengalami COVID. Memang hidup dan mati itu di tangan Tuhan, tetapi bukankah kita bisa meminta kepada Bapa kita, kalau memang waktunya belum tiba, Tuhan terus akan jaga kita. Tetapi kalau memang Tuhan panggil karena rencananya, yaitu hak prerogatifnya Allah, dan kita percaya, maka kita tidak perlu khawatir. Karena pada satu waktu kelak, saudara yang kita kasihi ini akan berjumpa dengan kita di surga kekal. Saudara Tuhan, yang pertama tadi sepakat, yang kedua bersukacita, yang ketiga jangan khawatir, yang keempat adalah milikilah pikiran positif, ya. Jadi akhirnya ya ini bukan positivisme ya, semuanya dianggap positif, tapi ini
Ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara dalam Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, segala sesuatunya hari-hari ini menakutkan. Ya, tentang berita COVID, tentang kematian, pemakaman, dan sebagainya, tentang penderitaan orang-orang kita kasihi. Kalau kita sekedar tahu tidak apa-apa, tetapi kalau kita tahu dan mencari tahu untuk menambah-nambahkan rasa takut kita, menambah-nambahkan kegelisahan kita, lebih baik tidak mengkonsumsi berita-berita tentang COVID. Cukup dimengerti bahwa COVID ini ada. Cukup dimengerti bahwa COVID ini berbahaya. Maka kita harus berjaga-jaga. Maka kita harus waspada. Kita lakukan protokol kesehatan. Kalau pikiran kita sehat, kita tidak akan khawatir. Kalau pikiran kita sehat, kita akan bergantung kepada Allah. Kalau pikiran kita sehat, kita punya imunitas yang tinggi. Maka apa yang terjadi kalau kita teguh di dalam Tuhan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka saudara, mari kita tingkatkan imunitas kita dengan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Bersepakat, bersukacita, berdoa, berpikiran positif. Maka Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah persekutuan rumah tangga pada saat ini. Kiranya Tuhan Allah mengurapi, menjamah setiap pribadi yang rindu menerima jamahan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara-saudara kami yang kekasih ini. Kami berdoa untuk keluarga Pak Suwardi, Tuhan menolong berkati kesehatan Risi, kesehatan Putu Kiem, kesehatan Yuri, kesehatan Lucy dan Pak Wardi yang hari-hari ini mereka flu, pilek, batuk. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Tuhan menolong juga untuk Pak Heru sekeluarga. Engkau menolong memberkati mereka dalam kesehatan yang penuh pemulihan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bernie sekeluarga. Tuhan menolong memberkati mereka. Semuanya mengerjakan pembangunan rumahnya selesai dengan berkat Tuhan. Dan Engkau akan mengaruniakan keturunan di dalam keluarga muda ini di dalam nama Yesus. Engkau menolong berkati keluarga Bayu dengan semua pergumulannya. Tuhan menilik, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati, menyerahkan keluarga Pak Sarso dalam kasih karunia Tuhan. Engkau jagai kesehatan mereka, Engkau kuatkan Ibu Wahyuni di dalam nama Yesus. Juga untuk kesehatan Pak Harno, Tuhan menilik keberadaannya, Tuhan yang berotoritas, Tuhan akan menyatakan kasih dan rahmat-Nya. Berdoa untuk keluarga Kristian Dian Christian, Tuhan menolong berkati keluarga muda ini semakin hari semakin lekat erat kepada Tuhan, memberi diri dalam melayani Engkau. Kami menyerahkan keluarga Arisanto dalam kasih karunia-Mu. Anak yang kedua Engkau jagai dengan kesehatan yang penuh sehingga semakin tumbuh berkembang dan semakin hari menyenangkan keluarganya. Dalam nama Yesus Engkau berkati Nana agar pulih sehat seperti sedia kala. Engkau berkati keluarga Mbak Harki, suami istri yang sudah sepuh ini. Tuhan juga akan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan sehatkan mereka semuanya dalam nama Yesus. Menyerahkan keluarga Pak Tony Mata di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan juga menaungi rumah tangga ini. Tuhan berkati Pak Slamet sekeluarga dalam nama Yesus. Engkau pulihkan, sembuhkan, jagai diri COVID di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan keluarga Sela dalam nama Yesus. Engkau menolong keluarga ini semakin hari semakin membutuhkan Engkau, semakin hari menerima jamahan kuasa Tuhan. Berkati keluarga Maria dalam nama Yesus. Keluarga ini juga semakin hari diberkati Tuhan. Menyerahkan keluarga Sumini, keluarga
Wawan di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah menyertai mereka. Pada keluarga Bardi, keluarga Chris, dan juga keluarga Immanuel. Dalam kasih karunia Tuhan mereka dijagai, dijauhkan dari COVID. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Berkat kasih karunia Allah Bapa di surga juga turun atas keluarga Sikit yang ada di Mirit, keluarga Sikit yang di Lombok, keluarga Endar yang ada di Kupang, Pak Yono yang ada di Lombok juga. Tuhan menilik keberadaan mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Allah. Mari kita akhiri ibadah sore hari ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.